sementara pengaji di santrina, Tuan tua toh, terus dia menangis. Menangis. Dia bilang, terkisah satunya guru di Mekah. Lantas sempelnya nasi guruku di Mekah. Padahal memang setelah masuk dia di sini sembelih. Gurunya di sini. Nama gurunya kalau tidak salah itu Syarif Husain. Gurunya itu di Mekah. Dia menangis, orang tidak ada telepon ini. Tidak ada sementara mengajar. Dia seperti tahu kalau dibunuh gurunya. Itu dia bilang, terkisah satunya guru. Masya Allah, menangis. Untuk Puan Rajuni pertama, memang kalau kita ceritakan itu masalah karamah tidak masuk akal ya, tetapi itu kan karamah itu betul ya, satu kelebihan daripada ulama-ulama, termasuk juga Imam Lapiok karamahnya itu juga banyak. Ya di antara karamahnya Ki Haji Muhammad Said itu, kalau dia lewat di daerah Takalar itu perahunya, orang Cikoang pasti tahu bahwa ada lewat Ki Haji Muhammad Said. Ya. Nah karena dia mesti pada Takak dan manggil Makassar. Jadi itu orang Cikoang, orang Takalar itu menyebut Ki Haji Muhammad Said dengan kepada Takak dan pada Takak dan maksudnya itu kan Ki Haji Muhammad Said kalau dia mengaji kitab, dia mengajar itu selalu dia pejamkan matanya. Akak dan itu. Ya, kalau dia bicara dan mengajar itu dia akak dan kebanyakan dia menutup matanya. Ya. Makanya disebut oleh orang Cikoang pandai takak dan. Dan kalau ada yang lewat, orang Cikoang tahu, orang Takala tahu, bilang karena pada hari dia lewat itu orang Takala banyak dapat ikan, nelayannya banyak dapat ikan. Karena itu kayaknya Mas salah satu keromahannya kalau dia berlayar itu ikan-ikan mengarumuni ikut sama perahunya, rombongan ikan itu ikut di perahunya, di rombongan ikan. Makanya kalau dia lewat di Cikoang, orang nelayan Cikoang, nelayan Makassar itu banyak dapat ikan. Jadi dia pastikan bilang, ini amisen to pada Takak dan ngamai di Makassar. Karena nasabah daya nih antu. Naga tahu nelayan kan. Tuan tua kalau datang ke Makassar ada anunya apa tuh? Tandaan aku. Oh ya, ada tandanya. Memang naik itu ikan. Berarti ada Puan Rajuni nih. Bilang orang di Selai di Makassar di pelabuhan. Ada banjir ikan basah ini. Tidak ada puang ini datang. Ada puang lagi. Kalau naik dia di pelabuhan, orang Bakurubuknya orang di Makassar outer itu kasih aku payung. Di payung aku ya. Di payung. Sampai Maros mana. Artinya bukan untuk membanggakan apa namanya lalu artinya. Ya sampai kita bilang mau dipuji ini dia punya dato ini. Iya. Dan salah satu karamahnya dia sering baca khutbah di beberapa masjid dalam satu hari. Dalam satu Jumat itu sering baca khutbah di beberapa masjid, bahkan sampai 7 masjid. Karamahnya Ki Haji Muhammad Said. Ya, pernah orang Jampe itu dengan orang Kayuadi bertengkar. Artinya ketemu di Pulau Panjang itu dia ketemu. Dulu kan orang ambil kayu itu di Pulau Panjang itu orang Jampe dan orang Kayuadi. Ketemu di situ besoknya setelah hari Jumat itu. Yang satu yang hari orang Sabtu lah ya, hari Sabtu lah orang Kayuadi bilang Puan Rajuni itu yang baca khutbah di Kayuadi. Dia bilang masa orang Jampe bilang masa kami juga baca khutbahnya itu kemarin orang Puan Rajuni Puan Toa juga yang baca khutbah, maksudnya Ki Haji Muhammad Said. Jadi Masya Allah Ki Haji Muhammad Said itu sering baca khutbah di 2 atau 3 masjid, beberapa masjid di dalam satu waktu salat Jumat. Nah juga terjadi itu Tuan tua di Jampe dengan Kayuadi. Waktu itu ditahan dia sholat Jumat di Kayuadi. Kayuadi ditahan sholat Jumat. Padahal dia berangkat ke Jampe ya. Dia di Jampe dia Jumat sana. Setelah habis sholat Jumat datang orang Jampe ke Kayuadi.
guru tanah sama Pak Yahot di sana di Jampia. Jangan kau mau begitu. Iya, orang kayu adi bilang. Nah, ini guru tadi Jumat sini. Tidak Jampia. Sampai dia mau berkelahi. Karena dia sudah janji duit Kayu Adi. Ya, insya Allah sama duit Kayu Adi. Tapi dia berangkat di Jampia. Di Jampia terjadi Jumat di situ. Ya, dia acara juga di situ Jumat. Jadi tidak ada orang yang melapor ke... Ya itu yang ada nih pendatang dari pulang ke kampung Kayu Adi dari Jampia. Bilang, guru di sana baca khotbah. Oh, luar biasa. Jangan kok. Dia cuma di sini, di kampung Kimas di ini. Tidak Jampia. Dia udah buat debat. Karena dia suka sanggup, insya Allah saya cuma di Kayu Adi. Tapi aslinya Buddha sebetulnya di mana? Di Kayu Adi. Itu tidak tahu itu aslinya mana. Pernah juga ada orang bawa beras dari Sinjai. Itu waktu kan Pak Cekeli juga pernah Pak Cekeli sudah beberapa hari Norana Juni ini karena kencang angin tuh ya, kencang angin tidak ada pedagang beras yang datang di Rajuni. Tidak ada pedagang beras, jadi masyarakat itu sudah beberapa hari tidak makan beras karena angin kencang itu. Kalau angin musim barat kan angin kencang, tidak ada yang bawa beras. Ya, begitu datang yang bawa beras dari Sinjai itu, Wanda Juni itu saya suruh bongkar ke rumahnya beras. Sementara istrinya bilang tidak ada uang ini, suruh bongkar beras. Tidak ada uang, tidak ada pesan. Tapi orang pulau waktu itu kehabisan stok beras. Kehabisan stok, kehabisan uang juga. Jadi setelah dibongkar beras mau dibayar, istrinya bilang tidak ada uang ini mau dibayar. Istrinya pernah jumpa tahu tuh. Nah bilang pada Jin, coba kau lihat itu di bawah bantal itu, bukan bawah bantal. Setelah dibuka bawah bantal ternyata pas itu uang untuk dibayarkan itu. Jadi pas itu uang dibayarkan itu yang pedagang beras itu dari Sinjai itu dari. Masya Allah. Ya setelah beranak, banyak enaknya yang gadis. Jadi dikawin kami dengan seorang laki-laki sepupunya sekali 2 anak. Diundang semua dari Bonerate, dari Kayu Adi, Kepulauan Selayar. Karena Juruta ini mau pesta besaran ini. Setelah datang semua orang tamu itu, beras tidak cukup, sedikit sekali beras. Baru tamu datang semua, baru beras cuma sekian ini. Ya langsung dia menghadap istri. Bagaimana ini? Itu datang itu semua tamu baru beras tinggal sedikit. Tidak ada yang bawa beras dari beras dari luar tangan. Coba ambilkan saya sedikit. Nah, dia ambilkan sedikit di bapak ibu tempat beras. Tempat beras. Sudah begitu kasih sebab apa? Kasih masuk di tempat beras kembali. Terus selesai pesta tidak pernah habis ini. Begitu terus itu. Beras. Padahal dimasak terus. Berkahnya orang tua dulu. Cerita kewalian itu dipadamkan lampu di rumah raja itu. Oh iya. Jadi sesama wali berkumpul ini. Wali berkumpul. Ya sama lah wali, tapi wali wali. wali nikah dan juga wali santri. Kalau beliau wali nih. Ya. Ya walhasil kan dulu seperti itu, kadang istilahnya menampakkan tingkatan-tingkatan kewalian. Jadi guru kita itu salah satu sebelum giliran beliau itu Al-Quran dibuka di tengah rumah, lalu rumah itu dipadamkan pelitanya. Jadi lomba membaca Quran dalam kondisi gelap. Jadi wali yang pertama, Allah alam saya tidak ingat namanya, dia pakai sinar telunjuknya. Jadi dia bisa baca firman Allah Ta'ala atau Al-Quran
dengan melalui penyinaran lewat telunjuknya. Wis. Oke, ya. Wali pertama. Wali kedua, dia memakai sinar wajahnya, nur wajahnya. Jadi yang disinari hanya sebatas lingkaran Al-Quran saja. Terus gilirannya guru kita Kiai Haji Muhammad Said, dia memakai pencahayaan satu rumah langsung. Terang semua, itu salah satu. Ketika dibaca langsung terang. Orang tua kami sering menceritakan kehebatan orang-orang terdahulu kami, di antaranya Puang Rajuni itu. Memang Puang Rajuni, kenapa ia diterima di kalangan masyarakat Bajo pada saat itu? Iya, yang sakti ya, yang sakti Mandraguna itu, menurut cerita orang tua kami ya. Ilmunya juga dari mana kita tidak tahu ya. Karena memang beliau itu pernah berada di atas para pendekar yang ada di sana. Iya. Nah, yang saya dengar itu Puang pertama. Itu pernah katanya angin barat. Nah, angin barat berhembus kencang. Kemudian ada perahu salah satu pendekar itu yang terdampar di pinggir pantai di sebelah barat. Nah, kan itu kalau di Rajuni perkampungan di sebelah timur. Sebelah barat itu kosong. Nah, kapal itu terdampar di sebelah barat. Nah, kapal ini akan ditolong, akan diselamatkan. Nah, untuk menyelamatkan kapal ini kita akan melewati pohon kelapa, karena di Rajuni kan rata-rata pohon kelapa. Pada saat itu orang-orang tidak bisa melewati pohon kelapa karena pohon kelapa saking kencangnya angin barat, pohon kelapa bergoyang dan buahnya berguguran. Nah, buahnya berguguran. Pada saat itu orang hebatnya katanya Bajo, beliau mengatakan nanti saya di depan, kalian di belakang, nanti saya yang menghalau angin itu. Pendekar ini tadi, pendekar Bajo. Nomor satunya itu, pendekar nomor satunya, nanti saya yang menghalangi angin. Ternyata ketika beliau berada di depan, angin tidak redah. Pohon kelapa tetap bergoyang dan buahnya berguguran. Mundur. Nah, pada saat itu Puang Rajuni lah yang maju ke depan. Ketika Puang Rajuni yang maju ke depan, menurut ceritanya orang-orang tua, bahasanya orang tua kami, pohon kelapa itu seperti asrakah. Asrakah kan berdiri diam. Masya Allah. Pohon kelapa itu seperti asrakah katanya. Berdiri diam, lalu Puang Rajuni lewat, orang-orang ikut di belakangnya. Nah, di situ mereka takjub. Saking hebatnya itu Puang Rajuni, jangankan kita ini orang, ayam saja kalau beliau lewat ke masjid, tidak ada ayam yang berani lewat di depannya. Apalagi kita ini anak-anak yang lari-lari katanya di depannya, sangat sangat takjub, sangat ta'zim. Apalagi manusia. Apalagi manusia. Beliau katanya di antara karomahnya, beliau kalau ke masjid sholat subuh bawa tongkat. Suara tongkatnya ini membangunkan orang-orang yang tidur. Padahal kalau dipikir tongkat bertemu dengan pasir, kira-kira bunyi tidak itu? Iya. Nggak seperti sekarang yang sudah ada semennya atau semen itu kan wajar bunyi tok 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 tok. Ini pasir, tetapi suaranya membangunkan orang-orang untuk sholat subuh. Masya Allah. Ada netizen yang bertanya itu, usul katanya ada haulnya beliau. Jadi memang sudah lama saya mau melaksanakan haul, tapi kita kan di Rajuni tidak dibiasakan itu haul. Tapi saya belajar dari ulama-ulama yang ada di Jawa itu sering melaksanakan haul. Ya, selain untuk supaya selalu diingat itu ajaran-ajaran para ulama, salah satu manfaat sangat besar sekali manfaat haul itu sebenarnya. Kita teringat kembali bagaimana guru-guru kita mengajarkan agama, mengajarkan tarikat atau agama Islam. Diperbaharui lagi untuk mengingatkan ajarannya atau petuah-petuah para ulama itu, nasihat para ulama itu melalui haul sebenarnya. Makanya insya Allah mudah-mudahan ke depan ini mungkin. Saya sebagai putra Rajuni, Pulau Rajuni, kita ini harus sadar sejarah, dan dari sejarah itu kita akan berbangga diri, artinya kita kagum. Nah, kenapa sampai sekarang Rajuni itu menjadi kiblat di Takak Bonerate? Karena memang di sana dulu ada mutiara yang luar biasa kilauannya, yang membuat orang-orang di luar datang ke Rajuni. Nah, sekarang ini kalau kita ingin mempertahankan itu, hendaknya kita munculkan kembali mutiara itu. Kita munculkan kembali mutiara itu, seakan-akan ini
mutiara sejarah yang akan terlupakan ini kalau tidak. Alhamdulillah karena ada video ini, nah kembali kita mengingat itu. Generasi belakangan ini tidak tahu lagi itu Puan Rajuni. Iya. Coba tanya anak SMP, tanya anak SD sekarang di Rajuni, tanya apa Anda tahu Puan Rajuni? Paling iya saya tahu berapa generasi, mereka tidak tahu lagi ada Puan Rajuni pertama, ada Puan Rajuni kedua, siapa namanya itu tidak kenal lagi. Nah, tidak kenal lagi. Nah, kalau tidak kenal seperti itu, mata rantai keilmuan, mata rantai amaliyah, mata rantai mahabbah akan terputus. Nah, kalau sudah terputus ta'alluqnya, nah ini yang bahaya. Kalau ta'alluq sudah tidak ada. Jadi mudah-mudahan di kemudian hari ada haulnya. Ada haul untuk mengenang beliau, jasa-jasa beliau kita kenang. Karena bagaimanapun bisa disebut kita ini masyarakat Rajuni mengenal agama dari beliau. Jadi bentuk syukur kita. Dibacakan manakibnya, itu bentuk syukur kita, bentuk terima kasih kita kepada beliau. Nah, dan juga untuk menurunkan rahmat, zikrus sholihin tanzilul barakah. Menyebutkan nama-nama orang soleh akan menurunkan berkah. Jadi berkah akan kembali hidup di Rajuni.